Allahu Akbar, Allah. Pada tahun 2004 yang lalu, yang secara korban jiwa secara bencana alam ada di peringkat yang ke-11. Kalau secara jenis bencananya tsunami ada di peringkat pertama, di mana diperkirakan orang meninggal dunia waktu gempa dan tsunami adalah 227.898 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, zil quwwatil matin, al-qawiyil azizil hakim, alladhi la ilaha illahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya wa imamil mursalin wa sayyidil muttaqin wa qudwatis salihin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini, di mana pada waktu yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang salat maghribnya tidak di awal waktu, dan yang laki-laki juga tidak berjamaah. Bahkan juga ada saudara-saudara kita yang tidak salat maghrib. Alhamdulillah, Allah beri kita kefahaman, keyakinan akan keutamaan salat-salat fardu kita kerjakan di awal waktu berbanding bukan awal waktu. Keutamaan salat-salat fardu bagi kita laki-laki kita kerjakan secara berjamaah, dan berjamaahnya adalah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana dekat posisi kita berada, karena ada keutamaan melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita malam ini dalam halaqah maghrib kita, baik secara langsung di masjid ini maupun melalui media radio. Kita akan sambung pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan malam Ahad yang lalu, mengenang 20 tahun musibah gempa dan tsunami Aceh, dan kita sudah membahas juga kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran terkait dengan bencana-bencana alam yang pernah Allah timpakan kepada umat terdahulu, mulai dari banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian angin badai yang menghantam kaum Ad, umatnya Nabi Hud, kemudian gempa bumi yang menghantam kaum Samud, umatnya Nabi Saleh, kemudian likuifaksi yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 111
menyebutkan bahawa kisah-kisah yang Allah angkat dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya kisah-kisah bencana-bencana alam yang Allah pernah timpakan kepada umat-umat terdahulu, ini adalah kebenaran, bukan dongeng yang direkayasa, dan ini harus diambil pelajarannya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Sungguh pada kisah-kisah mereka umat-umat terdahulu, ibratul li ulil albab, ada pelajaran bagi mereka-mereka yang mau berfikir, yang mau mentadabbur kisah-kisah tersebut untuk kemudian diambil pelajarannya. Maka haditsan yuftara, itu bukan cerita yang dikarang-karang, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi ini kebenaran yang juga membenarkan kisah-kisah yang pernah diceritakan di kitab-kitab sebelum Al-Quran, di Zabur, di Taurat, di Injil, lalu dikisahkan kembali oleh Al-Quran. Ini semua adalah kebenaran, bukan dongeng yang direka-reka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan pada kesempatan yang lalu bahawa bagaimana kita menyikapi berbagai bencana-bencana alam yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, secara khusus juga yang pernah terjadi di Aceh ini pada tahun 2004 yang lalu, yang secara korban jiwa, secara bencana alam ada di peringkat yang ke-11. Kalau secara jenis bencananya tsunami ada di peringkat pertama, di mana diperkirakan orang meninggal dunia waktu gempa dan tsunami adalah 227.898 orang. Maka jamaah rahimakumullah, sikap kita baik terkait dengan musibah bencana alam atau apapun musibah lainnya, pertama kita pahami dulu makna musibah. Musibah dalam bahasa Arab dari kata asabah yusibu musibah, artinya apa? Sesuatu yang menimpa kita di dalam hidup ini membuat kita kemudian tidak nyaman, itu namanya musibah. Apapun yang menimpa kita dalam hidup ini lalu itu membuat hidup kita tidak nyaman, ini namanya musibah. Sebagai contoh, ya, orang akan nyaman kalau hidupnya masih ada suami, tetapi kalau kemudian meninggal suaminya, hidup sendiri merasa ini tidak nyaman, maka ini disebut dengan musibah. Ketika kita misalnya pergi kemana-mana, ada kendaraan sepeda motor mudah, lalu satu hari punya kita dicuri, sehingga kita harus jalan kaki, susah payah pergi kemana-mana, ini namanya musibah. Kita lagi nyaman jualan misalnya di toko, dari situ kita ada income hari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka kemudian toko kita kebakar, semuanya ludes, maka akhirnya kita tidak punya lagi income
bahkan modalnya juga sudah tidak ada, maka menjadi tidak nyaman. Ini namanya adalah musibah. Nah, tentunya bencana alam adalah merupakan musibah, karena ketika terjadi dia memberi dampak tidak nyaman begitu luar biasa. Maka kalau kita melihat flashback ke belakang, bagaimana waktu tsunami terjadi, banyak orang yang misalnya seluruh keluarganya meninggal, tinggal dia sendiri, rumahnya juga habis, hartanya juga habis. Nah, tentu ini adalah musibah, bahkan luar biasa beratnya musibah. Maka bagaimana kita menyikapi musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah itu tadi bencana alam atau apapun dia? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, adalah kita mesti mengimani bahawa tidak ada apapun musibah yang terjadi melainkan itu atas kehendak daripada Allah, tidak terlepas daripada kehendak Allah, tidak terjadi sendirinya dikarenakan faktor alam dan sebagainya. Ini hal yang mesti kita imani, karena Allah mengatakan di surah At-Taghabun di ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin fa biiznillah. Tidak ada apapun musibah yang terjadi melainkan itu atas izin daripada Allah. Jangan sampai kita seperti umat-umat terdahulu yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Setelah Allah menceritakan apa yang saya sudah cerita di sini, di surah Al-A'raf, mulai ayat 59 sampai ayat 96, tentang bagaimana Allah mengirimkan bencana banjir, bencana badai, bencana gempa bumi, likuifaksi. Maka Allah di surah Al-A'raf ayat 95 itu menggambarkan sikap orang-orang dulu. Sebagai contoh, ketika sudah terjadi banjir di zaman Nabi Nuh, yang skalanya sudah kita katakan menurut ahli tafsir, pendapat pertama, banjir zaman Nabi Nuh menenggelamkan seluruh dunia. Pendapat yang kedua, yang paling kecil, adalah menenggelamkan seluruh jazirah Arab. Maka semua yang kufur kepada Allah, Allah matikan. Hanya yang selamat yang beriman dengan Nabi Nuh dalam perahunya. Setelah keadaan kembali normal, manusia kemudian sudah berkembang biak lagi, sudah ramai lagi penduduk dunia. Kemudian keadaan juga sudah kembali makmur. Maka kemudian mulai lagi mereka membangkang kepada Allah. Maka kemudian ketika mereka membangkang kepada Allah, diingatkan oleh Rasul mereka akan apa yang pernah ditimpakan ke umat sebelum mereka. Tapi apa kata mereka? Nah, ini yang diungkap oleh Allah. Jangan sampai kita seperti ini sikapnya. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra' fa akhaznahum baghtatan wa hum la yash'urun. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah, kemudian kami ganti, kata Allah,
keadaan yang sudah rusak, porak-poranda, sudah hancur. Kalau orang kita mengatakan luluh lantak, menjadi kemudian normal lagi. Ya, kalau kita bercermin kepada musibah tsunami dulu, maka bagaimana kawasan pesisir itu dihantam oleh gelombang tsunami, luluh lantak, rata dengan tanah. Tetapi kemudian setelah rehab rekom dan pelan-pelan perbaikan-perbaikan mulai dilakukan, maka sekarang kalau kita melihat lagi Aceh ini, nggak ada lagi bekas tsunami-nya. Untung ada kapal apung satu, itu Allah tinggalkan biar jadi saksi. Kalau kapal apung nggak ada, orang nggak bisa menggambarkan bagaimana dahsyatnya tsunami dulu. Bahkan Aceh ini setelah tsunami infrastrukturnya jauh lebih bagus dari sebelum tsunami. Kita yang heran juga, tadi disebutkan orang meninggal lebih 200.000 orang, yang mayoritasnya memang di Banda Aceh dan kemudian Calang. Tetapi sekarang kalau kita lihat penduduk Banda Aceh ini sudah lebih ramai lagi. Tanah-tanah dulu yang orang nggak mau lagi karena trauma, takut terjadi gempa tsunami lagi, sehingga dijual berapapun, sekarang udah jutaan lagi harganya. Maka ketika keadaan umat terdahulu sudah yang porak-poranda, yang sudah hancur, kembali normal lagi, kembali makmur lagi negeri mereka, lalu kemudian apa? Hatta afau, ketika mereka sudah banyak lagi, lalu diingatkan oleh para rasul mereka akan kejadian-kejadian umat terdahulu. Mereka mengatakan apa? Wa qalu qad massa aba'ana adh-dharra'u was-sarra. Mereka mengatakan apa? Persoalan bahawa nenek moyang kita dulu pernah ditimpa bencana ini, itu fenomena alam, itu perkara siklus alam, bukan perkara karena dosa mereka, bukan karena kufur mereka. Itu hanya fenomena alam yang akan berulang lagi, dia waktunya berkala. Jadi mereka menafikan adanya peran Allah di dalam mendatangkan bencana-bencana. Menurut mereka itu adalah faktor alam, bahwa dalam hidup ini ada susah, ada senang, itu dinamika, bukan karena kekufuran, bukan karena dosa. Ini adalah faktornya alamiah. Ini digambarkan oleh Allah agar kita jangan kayak mereka juga, mengatakan tsunami itu kan faktor alam dan dia akan terulang lagi ke depannya. Ini sudah mendahului Allah. Maka kita jangan sampai mengatakan apapun musibah terjadi itu faktornya adalah karena faktor alam, bukan ada urusannya dengan Tuhan. Mesti kita imani dia tidak terjadi sendirinya, tapi karena ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya bahwa kita tidak boleh mempertanyakan. Nah, ini perkara penting secara akidah juga, yang kadang-kadang kan secara manusiawi ini muncul pada kita.
ketika dikisahkan oleh Al-Quran bencana-bencana alam umat terdahulu karena kekufuran mereka, lalu kemudian ketika terjadi bencana dahsyat, gempa bumi dan tsunami di Aceh, orang kemudian bertanya dan mempertanyakan, kenapa tsunami terjadi di Aceh? Kalaulah itu akibat dosanya orang Aceh, kan lebih parah lagi tempat lain dosanya. Di Eropa orang pada kufur, di Eropa tiap malam zina merajalela, LGBT, riba, khamar. Kenapa enggak di sana tsunami-nya? Kenapa di Aceh? Ini perkara yang tidak boleh dipertanyakan secara akidah. Atau kita misalnya ke pribadi kita, ya, kita orang yang selalu salat berjamaah, kita usaha betul-betul menjaga yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang, tapi giliran yang ditabrak misalnya dengan kereta kita yang kena, misalnya mohon maaf yang hilang kemudian kereta HP kita, mohon maaf mungkin bisa jadi yang kebakar kedai kita, sementara ada orang lain tak solat 5 waktu, buat maksiat. Kenapa dia enggak kena musibah? Kenapa atas saya? Bukankah orang lain lebih zalim dari saya? Okey, saya akui saya ada dosa-dosa kecil, tapi orang lain dosanya besar. Kenapa musibahnya atas saya? Ini perkara yang tidak boleh dipertanyakan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh dipertanyakan apa yang Allah lakukan, tapi kita yang akan dipertanyakan apa yang kita buat di dunia ini. Jadi tidak boleh mempertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah begini. Yang harus bagi kita apa? Pertama tadi mengimani itu adalah tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita meyakini bahawa ada hikmah di balik itu. Sehingga ada satu petuah ulama Arab, man arafallaha azalat tuhmata wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Siapa yang benar-benar mengenal Allah, azalat tuhmah, dia akan menghilangkan buruk sangka kepada Allah. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah, dia akan mengatakan apapun yang Allah lakukan itu mesti ada hikmahnya di balik itu. Jamaah rahimakumullah, betapapun beratnya musibah di dunia ini, itu enggak akan sebanding dengan musibah di akhirat nantinya, azab neraka. Maka sesungguhnya musibah paling besar di dunia ini apa? Ketika kita dibiarkan oleh Allah dalam kemaksiatan sampai mati tidak sempat taubat, inilah musibah besar. Maka kita-kita yang mungkin ada salah dalam hidup ini, walaupun itu misalnya kecil, lalu diingatkan oleh Allah lewat musibah, dengan itu kita kemudian koreksi diri bahwa ada yang salah saya. Ini adalah nikmat ketika kita ditegur untuk kita kembali kepada jalan yang betul, daripada kita dibiarkan ke dalam kesesatan sampai kita mati.
namanya adalah istidraj. Punya keuracih ge peluruh. Ya, maka kita melihat banyak orang yang bergelimang dengan maksiat, bahkan mungkin berani mengeluarkan statement-statement yang menantang Allah. Kita lihat makmur saja, kita lihat lancar saja. Itu orang-orang yang sudah dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan, dan dia akan menerima nanti musibah besar di akhirat. Maka musibah dunia ini seberat apapun gak pernah sebanding dengan musibah akhirat nantinya, ketika kita masuk ke neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, tidak semua musibah itu adalah azab. Ada kalanya musibah itu adalah ujian. Bahkan Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah. Dengan apa? Bisyai'in minal khawf, ada rasa takut dalam hidup ini. Wal ju', ya mungkin lapar, artinya fakir. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan dari harta, kekurangan daripada keluarga, orang yang kita cintai. Wa basyiris sabirin, sampaikan hai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bisa menghadapi ujian tadi, melewat musibah-musibah dengan kabar gembira. Nah, makanya tidak semua musibah itu adalah azab, bisa merupakan ujian. Bahkan manusia yang paling berat ujiannya dalam hidup ini itu para rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujian dalam hidup ini adalah para rasul, para anbiya. Inna Allaha idza ahabba 'abdan ibtalahu, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah uji itu dulu hamba dengan musibah-musibah tadi, bagaimana dia menyikapinya. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha dengan ujian-ujian Allah, dia akan dapat keridhaan Allah. Yang murka menerima ujian akan dapat juga kemurkaan Allah. Para jamaah rahimakumullah, para sahabat Nabi yang sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhai oleh Allah, ada di antara mereka yang wafat karena bencana. Sebagai contoh, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ini sahabat mulia, gubernur negeri Syam, Suriah sekarang, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah. Itu beliau wafat karena bencana taun, seperti kita Covid kemarin. Dan sejumlah sahabat lain juga wafat waktu taun terjadi di negeri Syam. Apakah mereka itu dilaknat? Mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Mereka diberi pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang saleh
yang meninggal dalam bencana mendapatkan predikat mati syahid. Kalau ulama katakan syahid dunia. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, sikap yang paling penting dari kita adalah apa? Dan inilah yang diinginkan oleh Allah ketika Allah tegur kita melalui berbagai macam musibah-musibah. Mungkin tadi ada kekhilafan kita, ada dosa-dosa kecil kita. Allah ingin perbaiki kita agar semuanya kita tinggalkan, walau yang kecil-kecil. Maka jamaah rahimakumullah, disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum, Allah menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Terjadinya kerusakan berupa bencana-bencana itu karena memang ulah daripada perbuatan manusia ini. Allah datangkan dalam bentuk bencana-bencana kecil-kecil, liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, agar Allah tegur mereka dengan bencana-bencana tadi, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali patuh dan taat kepada Allah. Di surat As-Sajdah ayat 21-22 yang dibaca sunat di salat subuh hari Jumat, kita sering sekali mendengar, dan ayat ini penting sekali jadi pelajaran bagi kita. Apa kata Allah? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami timpakan kepada mereka al-azab al-adna dunal azabil akbar, sebelum azab yang paling besar. Apa makna al-azab al-adna? Imam Ibnu Abbas menyebutkan, ini ada dalam tafsirnya, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Umdatut Tafsir. Ibnu Abbas mengatakan, apa makna al-azab al-adna adalah masaibud dunya wa asqamuha wa afatuha wa ma halla bi ahliha liyatubu. Al-azab al-adna itu adalah musibah-musibah di dunia, baik itu penyakit, baik itu bencana-bencana, atau apapun yang menimpa penduduk dunia ini yang dengan itu dia tidak nyaman. Untuk apa Allah hantar itu? La'allahum yarji'un, agar mereka tunduk patuh kepada Allah. Allah hantarkan berbagai musibah-musibah untuk menegur kita, sebelum nanti ada azab yang paling besar, yaitu azab neraka di akhirat. Mulai dari azab kubur, huru-hara mahsyar, kemudian nanti di timbangan amal, nanti berjalan di atas sirat, nanti di neraka. Ini adalah al-azab al-akbar. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami timpakan ke mereka azab-azab kecil berupa musibah-musibah, sebelum nanti azab yang paling parah. La'allahum yarji'un,
agar mereka tunduk dan patuh dan kembali kepada Allah. Kita dengan jelas melihat dan semua mengakui bahawa manusia ini kek manapun hebat dia, ketika datang kekuasaan Allah enggak berdaya apa-apa. Semua orang yang selamat ketika tsunami itu bukan karena dia atlet renang, bukan dia atlet karate, bukan dia atlet angkat besi, bukan dia karena atlet lari maraton. Semua mengatakan di gulung-gulung air, enggak tahu ada pegangan, dengan itulah selamat. Enggak tahu kayak mana caranya udah di atas atap rumah orang, enggak tahu bagaimana caranya udah sangkut di kayu. Semua bukan karena kehebatannya, tapi karena ajalnya belum sampai. Maka betapa dulu orang mengumpulkan harta bertahun-tahun, datang gelombang tsunami hitungan menit, habis semua. Betapa manusia ini gak ada dayanya. Kalau kita ilustrasikan kapal apung itu, kalau tariknya ke situ dari laut dulu pakai teknologi kayak mana caranya? Apa teknologi cara tarik dari laut, dari darat dibawa ke saya di sini? Tetapi dengan kuasa Allah, hitung menit, kapal apung dengan tonase begitu berat diangkut dari laut. Ini kan tanda bahawa bagaimana kita ini enggak berdaya. Allah adalah zat yang maha kuasa. Maka dengan kita sadar kita ini enggak berdaya, kita ini lemah, maka orang yang lemah ketika menghadapi orang yang kuat apa? Ya patuhlah, jangan membangkang. Nah, terakhir, jangan sampai kita menjadi orang yang diancam Allah di lanjutan ayat tadi. Apa lanjutan ayatnya? Waman azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Waman azlamu, itu man istifham, kata tanya siapakah. Tapi makna istifham di sini adalah istifham makna an-nafyu. Apa? Tidak ada orang yang paling zalim. Itu makna waman azlamu. Tidak ada orang yang paling zalim mimman dzukkira bi ayati rabbih, daripada orang-orang yang diingatkan dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Kita sudah diingatkan tanda-tanda kekuasaan Allah waktu tsunami. Summa a'radha anha, kemudian dia berpaling. Apalagi kemudian menantangnya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh kami akan balas dendam terhadap orang-orang jahat di akhirat nantinya. Tidak ada orang yang paling zalim melainkan orang yang diingatkan dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, kemudian dia berpaling dari tanda-tanda itu, apalagi menantangnya. Allah mengancam, inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh kami akan balas dendam dengan orang-orang yang jahat di akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran bahawa kita ini hamba yang lemah, yang tidak berdaya. Maka seyogyanya kita senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu kita tutup majlis kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف